Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irgi Pira, NIM L1A119110 dari kelas R001. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang interaksi antar spesies agroforestry. Salah satu kunci keberhasilan agroforestry terletak pada usaha meningkatkan pemahaman terhadap interaksi antar tanaman, tujuan jangka pendek, dan dampak terhadap perubahan kesuburan tanah, tujuan jangka panjang. Guna menghindari kegagalan agroforestry, ada 3 hal yang utama yang harus diperhatikan, yaitu proses terjadinya interaksi, faktor penyebab terjadi interaksi, dan jenis-jenis interaksi. Dalam melakukan pengelolaan lahan, manusia melakukan interaksi dengan komponen-komponen agroforestry lainnya. Komponen tersebut adalah yang pertama, lingkungan abiotis, ada yang meliputi air, tanah, iklim, topografi, dan mineral. Yang kedua, lingkungan biotis, meliputi tumbuhan berkayu, tumbuhan tidak berkayu, binatang, dan mikroorganisme. Yang ketiga, ada lingkungan budaya yang meliputi teknologi dan informasi, alokasi sumber daya, infrastruktur dan pemukiman, permintaan dan penawaran, dan disparitas penguasaan atau pemilikan lahan. Faktor penyebab terjadinya interaksi secara umum, interaksi yang bersifat negatif dapat terjadi karena yang pertama, ada keterbatasan daya dukung lahan yang menentukan jumlah populasi maksimum dapat tumbuh pada suatu lahan. Dan yang kedua, ada keterbatasan faktor pertumbuhan pada suatu lahan. Dalam sistem agroforestry, interaksi positif dan negatif dalam jangka pendek terutama ditekankan pada pengaruhnya terhadap produksi tanaman semusim. Bentuk-bentuk interaksi tersebut antara lain, pada prinsipnya ada 3 macam interaksi di dalam sistem agroforestry. Yang pertama yaitu ada interaksi positif, yang itu saling menguntungkan. Bila peningkatan produksi satu jenis tanaman diikuti oleh peningkatan produksi tanaman lainnya. Interaksi netral, bila kedua tanaman tidak saling mempengaruhi, peningkatan produksi tanaman semusim tidak mempengaruhi produksi pohon, atau peningkatan produksi pohon tidak mempengaruhi produksi tanaman semusim. Interaksi positif, daun dari pepohonan yang gugur ke tanah sebagai serasa berguna sebagai penutup permukaan tanah, yang sering kita sebut mulsa, meningkatkan penyediaan dan hara lainnya yang berguna bagi tanaman semusim. Tingkat penyediaan N dari hasil mineralisasi serasah pepohonan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitasnya. Serasah yang berkualitas rendah, konsentrasi lignin dan foliponel tinggi justru merugikan untuk jangka pendek karena adanya imobilisasi N, tetapi menguntungkan untuk jangka waktu panjang. Akar pepohonan membantu dalam daur ulang hara melalui beberapa jalan, yaitu yang pertama ada akar pohon menyerap hara di lapisan atas dengan jalan berkompetisi dengan tanaman semusim, sehingga mengurangi penyucian hara ke lapisan yang lebih dalam. Namun pada batas tertentu kompetisi ini akan merugikan tanaman semusim. Yang kedua, akar pohon berperan sebagai jaring penyelamat hara, yaitu menyerap hara yang tercuci ke lapisan bawah selama musim pertumbuhan. Yang selanjutnya, interaksi negatif, naungan oleh pohon akan mengurangi intensitas cahaya yang dapat dipergunakan oleh tanaman semusim. Kompetisi antar akar pohon dengan tanaman semusim untuk menyerap air dan hara pada lapisan atas tanah. Pohon dan tanaman semusim dapat menjadi inang, hama, dan penyakit.
Akar-akar pohon yang sudah busuk dapat menciptakan saluran air hingga mempercepat kehilangan unsur hara melalui aliran air ke bawah tanah atau ke samping. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.